Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Gelumintang, NIM 2570488, kelas C dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman, kita akan membahas dua bidang ilmu yang menjadi dasar dari dunia kesehatan modern, yaitu farmakologi dan patologi. Kita akan mengulas sejarahnya, memahami definisinya, dan melihat teori-teori utama yang membuat kedua bidang ini sangat penting dalam penanganan penyakit. Jadi, kedua ilmu ini tidak hanya penting untuk tenaga kesehatan, tetapi juga penting untuk masyarakat agar lebih mengerti bagaimana penyakit muncul dan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh. Mari kita mulai dari sejarahnya. Farmakologi berasal dari kata Yunani, farmakon, yang berarti obat. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah menggunakan tanaman dan bahan alam untuk mengobati penyakit. Ilmu farmakologi modern mulai berkembang pada abad ke-19, ketika para ilmuwan mulai memisahkan zat aktif dari tanaman dan mempelajari efeknya pada tubuh secara ilmiah. Tokoh penting seperti Rudolf Buchheim dan Oswald Sandberg dikenal sebagai bapak farmakologi modern karena mereka memperkenalkan eksperimen laboratorium untuk memahami cara kerja obat. Sementara itu, patologi, ilmu yang mempelajari penyakit, berkembang melalui pengamatan anatomi dan perubahan tubuh sejak era kedokteran Mesir dan Yunani. Namun, patologi modern dimulai pada abad ke-19 ketika Rudolf Virchow, seorang dokter Jerman, memperkenalkan teori bahwa penyakit berasal dari kelainan pada sel. Inilah yang kemudian menjadi fondasi seluler patologi yang kita kenal hari ini. Sekarang kita lanjut membahas tentang definisi farmakologi dan patologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, mulai dari sumbernya, sifat kimianya, dan cara kerja obat pada tubuh. Cara tubuh memproses obat, hingga efek samping yang ditimbulkan. Dalam praktik medis, farmakologi membantu dokter menentukan obat, apa yang terjadi, berapa dosisnya, dan bagaimana penggunaannya, agar aman dan efektif. Di sisi lain, patologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab, mekanisme, dan perkembangan penyakit. Patologi membantu kita memahami apa yang terjadi pada tubuh kita ketika penyakit berkembang, termasuk perubahan struktur sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori utama dalam farmakologi dan patologi. Teori utama dalam farmakologi, ada beberapa teori dasar farmakologi yang menjadikan acuan dalam memahami cara kerja obat. Pertama, farmakokinetik ATME. Teori ini menjelaskan bagaimana tubuh memperlakukan obat, meliputi absorpsi, bagaimana obat masuk ke dalam tubuh, distribusi, bagaimana obat menyebar ke jaringan, metabolisme, bagaimana obat dipecah oleh tubuh, ekskresi, bagaimana obat dikeluarkan. Pemahaman ATME membantu menentukan dosis, interval minum obat, dan rute pemberian obat. Kedua, farmakokinamik. Ini adalah teori mengenai bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Obat bekerja dengan berinteraksi dengan reseptor tertentu di tubuh, seperti kunci dan gembok. Interaksi ini dapat meningkatkan atau menurunkan fungsi biologis. Ketiga, teori reseptor. Teori ini menjelaskan bahwa obat bekerja karena berikatan dengan molekul tertentu di sel, yaitu reseptor. Ikatan ini memicu respons biologis. Teori ini penting dalam pengembangan berbagai obat modern seperti antihipertensi, antibiotik, hingga antidepresan. Keempat, indeks terapeutik. Konsep yang menjelaskan batas aman penggunaan obat. Indeks terapeutik
membantu menentukan rentang dosis yang memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek toksik. Berikut teori utama dalam patologi. Dalam patologi, beberapa konsep dasar memegang peranan penting. Pertama, etiologi, mempelajari penyebab penyakit seperti infeksi, faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, atau kombinasi faktor-faktor tersebut. Kedua, patogenesis menjelaskan bagaimana penyakit berkembang sejak awal hingga menimbulkan gejala. Misalnya, bagaimana bakteri masuk ke tubuh, berkembang, dan menyebabkan peradangan. Ketiga, perubahan morfologi mengamati perubahan struktur pada sel atau jaringan akibat penyakit. Ini dapat dilihat melalui mikroskop dan membantu mendiagnosis berbagai kondisi seperti kanker, infeksi, atau gangguan autoimun. Keempat, manifestasi klinis. Ini mencakup tanda dan gejala yang muncul akibat perubahan dalam tubuh. Patologi membantu dokter memahami hubungan antara perubahan di tingkat sel dan gejala yang dirasakan pasien. Dan terakhir, kita membahas tentang keterkaitan farmakologi dan patologi. Farmakologi dan patologi tampak seperti dua bidang berbeda, tetapi sebenarnya sangat terkait. Patologi memberikan pemahaman tentang apa yang salah dalam tubuh kita. Farmakologi memberikan solusi berupa obat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Misalnya, jika patologi menunjukkan peradangan akibat infeksi bakteri, maka farmakologi membantu menentukan antibiotik yang tepat. Jika patologi menjelaskan kerusakan sel akibat kanker, farmakologi mengembangkan obat kemoterapi yang menargetkan sel tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan terapi yang aman, akurat, dan efektif. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari kedua ilmu tersebut adalah farmakologi dan patologi adalah dua pilar penting dalam dunia kesehatan. Farmakologi membantu kita memahami obat dan penggunaannya, sementara patologi membantu kita memahami penyakit dan penyebabnya. Dengan memahami kedua bidang tersebut, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tepat sasaran. Terima kasih telah mengikuti penyuluhan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu menambah pemahaman kalian tentang dunia medis. Bye-bye!